Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kami kembali bisa menjumpai Anda kembali di Jurnal Kotim. Kali ini pemirsa, informasi seputar Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur tengah siap kami hantarkan untuk Anda. Dan bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur berlangsung meriah. Peringatan ini menjadi momen untuk bergerak bersama dalam melanjutkan Merdeka Belajar. Kemeriahan peringatan Hardiknas yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur diawali dengan parade. Parade yang digelar di halaman kantor Bupati setempat diikuti ribuan guru serta pelajar dari 17 kecamatan yang ada di daerah setempat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tarian kolosal Dayak Kalimantan Tengah yang dibawakan oleh sekitar 200 orang pelajar dan guru. Tarian yang menambah kemeriahan peringatan Hardiknas ini mampu memukau setiap orang yang menyaksikannya. Hardiknas merupakan momen istimewa bagi insan pendidikan, terutama dalam mengapresiasi jasa para pejuang pendidikan serta meningkatkan semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hardiknas tahun 2024 diperingati dengan tema Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar. Melalui kerjasama dan dukungan seluruh pihak, diharapkan mampu membawa dunia pendidikan yang semakin baik. Pada hari ini kita melaksanakan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Kota Waringin Timur. Harapan saya dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini untuk Kabupaten Kota Waringin Timur sama seperti di pusat, momentum untuk kita bergerak berubah untuk mencapai Indonesia Emas. Seperti halnya dalam tema hari ini bergerak untuk maju menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Di momen ini pula banyak harapan kepada pemerintah untuk semakin serius dalam memperhatikan pendidikan. Pendidikan dinilai sebagai aspek penting pada setiap orang, termasuk bagi kemajuan bangsa. Kami berharap ke depannya ada perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini pendidikan terhadap mahasiswa di Kota Waringin Timur. Bukan hanya tentang perguruan tinggi, tetapi dari jenjang SD, SMP, SMA sampai pada mahasiswa itu diperhatiin lebih dari pemerintah. Tentunya kita berharap pendidikan di Kota Waringin Timur ini menjadi lebih baik ke depannya daripada sebelumnya. Karena kita tahu kita memiliki mahasiswa, pelajar yang terdidik, berprestasi lebih baik itu di jenjang kabupaten, provinsi, bahkan secara nasional. Bahkan sudah disebutin tadi bahwa kita tingkat internasional. Kita berharap ada pembinaan lebih dalam membentuk karakter mahasiswa maupun pelajar di Kota Waringin Timur. Peringatan Hardiknas diharap tidak hanya sebagai seremonial semata, namun bagaimana kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, korban banjir di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat bantuan nasi bungkus. Bantuan itu merupakan hasil swadaya warga yang dikoordinir Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan setempat. Bantuan berupa nasi bungkus disalurkan langsung ke rumah-rumah warga terdampak banjir. Penyaluran dilakukan oleh TPPKK Kelurahan Sawahan yang dibantu aparat kepolisian setempat. Banjir mulai melanda kawasan Kota Sampit sejak Senin 29 April kemarin. Tidak hanya merendam halaman atau pekarangan, banjir juga masuk hingga ke dalam rumah. Dengan adanya bantuan tersebut, warga korban banjir mengaku cukup terbantu sebab mereka kesulitan beraktivitas di dalam rumah yang terendam banjir, termasuk untuk masak dan lainnya. Bahkan karena rumah tidak memungkinkan untuk ditinggali, warga korban banjir terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga yang lebih aman. 3 hari ini. Masuk ke dalam rumah? Oke. Kalau yang kebanjiran itu sampai teras mulai lagi dulu. Udah lama ini. Bu, tadi dapat berapa banyak Bu nasi bungkus tadi Bu? 2, 3, 4, 5, 6. Ya cukup lah, inilah yang untuk hari ini juga.
Bu, kalau di sini aktivitas kegiatan pian Ya, terganggu, Bu? ya terganggu, memang terganggu. Nggak ada orang pasien masuk. Saya tukang urut. Tukang urut pulang. Iya. Kalau masak gimana, Bu? Tidur Ya, segala. Ya tempat itu ngungsi, nggak bisa masak. Yang ngungsi aja di situ calap jua, nggak bisa jual tempat anaknya. Nasi bungkus yang dimasak di salah satu rumah warga ini merupakan hasil swadaya warga yang dikoordinir TPPKK Kelurahan Sawahan. Nasi yang disiapkan berjumlah 500 bungkus untuk makan siang dan malam selama 2 hari. Jiwa sosial kami langsung bergerak melihat keadaan langsung kemarin. Kemarin 2 hari lagi parah-parahnya banjirnya. Jadi kami untuk inisiatif punya ide dapur umum, dapur siaga yang berdampak dapurnya kebanjiran. Yang kami fokuskan, yang belum bisa masak di dapur. Untuk dana sementara ini dari kami sama-sama ibu-ibu kader saling bantu. Swadaya. Rencana kami sekitar 500 untuk sementara kan sambil berjalan yang dibagikan ini. Jadi sambil kerja, sambil jalan, sambil kami belum tahu berapa kakak yang kena musibah banjir ini. TPPKK Kelurahan Sawahan bersedia memfasilitasi dan mengelola jika ada warga lain yang tergerak untuk bersama-sama membantu para korban banjir, baik berupa bantuan bahan pangan maupun uang. Masud Badarudin, Hayat TV. Minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO milik salah satu perusahaan sawit tumpah di Sungai Cempaga, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sungai yang terindikasi tercemar mengganggu aktivitas warga. Panjang jalur sungai. Warga Kecamatan Cempaka Hulu dihebohkan dengan banyaknya minyak kelapa sawit mentah yang berhamburan di Sungai Cempaga. Minyak mentah berwarna kuning dan menggumpal tersebut mengambang di permukaan air sungai. Sekitaran PT Borneo. Tumpahan minyak mentah yang diduga milik salah satu perusahaan sawit ini pertama kali terjadi pada Sabtu kemarin di Desa Keruing. Tumpahan minyak mentah yang terbawa arus sungai kemudian meluas ke Desa Sudan dan Desa Parit. Insiden itu membuat warga tidak bisa beraktivitas di sungai, padahal sebagian besar warga di 3 desa itu sangat bergantung dengan Sungai Cempaga, baik untuk mandi maupun cuci dan kakus. Bahkan terdapat warga yang mengeluhkan gatal-gatal setelah nekat mandi menggunakan air sungai yang terindikasi tercemar. Dari hari pertama Pak, hari Minggu lah. Ya hari Minggu banyak Pak. Sabtu Minggu tuh banyak Pak. Ya cukup banyak. Khususnya Keruing ini. Memang awal imbasnya kan Keruing yang terkena duluan. Kalau keluhan Pak, yang khusus warga kita yang masih mandi di sungai ini kan cuci pakaian, keluhannya mereka mandi nggak bisa hari itu, cuci pakaian nggak bisa. Kalau mandi kan mereka bilang ini walaupun sabunnya dari manapun nggak bisa berbusa bilangnya, malah mandi pakai minyak CPO. Yang kelihatannya dari hari Sabtu sampai hari Minggu kemarin kelihatannya tuh ya kuning lah, ya, kuning belempeng-lempeng kayaknya yang ada di sungai ini. Dan warga sekitar Desa Sudan ini pun ya boleh dikatakan terhambat lah masalah mandi, nyuci pakaian. Nah, sebagian ada juga yang ngambil air ini dimasak. Nah, bukan untuk air minum, bukan untuk air mandi. Menurut informasi yang diterima pihak kecamatan, tumpahan minyak kelapa sawit mentah berasal dari tongkang yang sedang melakukan proses muat di dermaga. Dermaga tersebut lokasinya berada di Desa Keruing. Kami sudah di TKP sekarang ini, memang dugaan setelah kita ke lapangan bahwa itu terjadi kandas tongkang CPO itu. Jadi karena kandas itu kan miring dia. Nah miring akhirnya sebagian minyak yang ada di dalam itu CPO-nya tumpah ke sungai. Tumpah ke sungai, akhirnya larut dibawa oleh arus air. Nah itu terdampak ke beberapa desa yang ada di Kecamatan Cempaka Hulu. Jadi ada 3 desa yang terdampak. Yang paling terdampak adalah Desa Keruing, karena ini langsung berseberangan dengan Tersus, ya, yang dimiliki salah satu perusahaan tersebut. Kemudian Desa Sudan dan terakhir adalah Desa Parit.
Saat pihak kecamatan melakukan pengecekan di Sungai Cempaka pada Senin kemarin, tumpahan minyak sawit mentah hanya menyisakan bekasnya saja. Warga bersama pihak perusahaan telah mengumpulkan dan mengambil tumpahan minyak mentah tersebut. Meski tumpahan minyak sawit mentah sudah tidak terlihat, namun hal itu tidak sepenuhnya menjamin jika indikasi pencemaran sungai sudah berakhir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari Kota Waringin Barat diinformasikan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, di mana apel peringatan Hari Hardiknas digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Rodi Iskandar dan digelar di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat. Upacara dihadiri oleh para kepala sekolah se-Kabupaten Kota Waringin Barat, kepala SOPD, anggota DPRD, unsur Forkopimda, juga diikuti ratusan pelajar dan para guru serta pengawas dari berbagai sekolah di wilayah Kota Pangkalan Bun. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Rodi Iskandar mengatakan, sesuai dengan kurikulum dan kebijakan nasional untuk Merdeka Belajar, berbagai macam ragam yang dipamerkan pada Hardiknas di Kabupaten Kota Waringin Barat adalah salah satu dampak program Merdeka Belajar dengan menambah wawasan hidup di dalam lingkungan. Kesan dan harapannya dalam peringatan Hardiknas 2024 ini tentu saja untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan para guru dan juga kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kota Waringin Barat. Di pelaksanaan di yang dipamerkan ini adalah salah satu dampak kurikulum dan program Merdeka Belajar. Anak sudah mulai diajari tidak saja seperti zaman-zaman kita dulu harus mengerjakan tugas, PR, belajar, tapi juga mereka menambah wawasan untuk di dalam lingkungan, pengolahan dan lain sebagainya. Terkait dengan pungutan yang tidak pada tempatnya. Kemudian kita menegaskan kembali arahan dari Bapak PJ Bupati bahwa pungutan-pungutan yang tidak sesuai dan tidak di luar tanpa pungutan yang resmi yang dianjurkan itu sudah tidak bolehkan. Termasuk juga ini juga menjelang perpisahan siswa-siswa. Nah ini juga karena beberapa waktu lalu ada yang misalnya harus urunan orang tua menyewa hotel, menyewa gedung yang mahal, maka kita berdayakan untuk kemampuan sendiri masing-masing. Tidak lagi dianjurkan harus menyewa hotel dan lain sebagainya. Bukan kita tidak mendukung kegiatan itu, tetapi kita lebih baik kita yang sederhana, maksimal dan memanfaatkan yang ada. Upacara Hardiknas ini juga diwarnai dengan penampilan seni dari para siswa, salah satunya yaitu tari-tarian serta pantomim. Bahkan dilakukan juga pemotongan dan penyerahan nasi tumpeng oleh Sekda Kobar Rodi Iskandar kepada para guru senior yang ada di Kobar. Tidak hanya itu, pada peringatan Hardiknas di Kabupaten Kobar ini juga terdapat stand pameran karya dari para pelajar dan juga guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sehingga selepas upacara berakhir, Sekda beserta unsur Forkopimda dan juga PLT Kepala Dinas Dikbud turut menyambangi seluruh stand pameran tersebut. Muhammad Iksan, SBTV. Polres Kota Waringin Barat melalui Satuan Reserse dan Kriminal kembali mengamankan 18 orang pelaku pencurian buah sawit di dua perusahaan yaitu kebun milik PT BJAP dan PT Astra yang berlokasi di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Arut Utara. Polres Kota Waringin Barat melalui Satuan Reserse dan Kriminal
kembali mengamankan sebanyak 18 warga yang diduga sebagai pelaku pencurian buah sawit di 2 perusahaan, yakni kebun milik PT Bangun Jaya Alam Permai atau BJAP dan juga PT Astra di 2 lokasi, yakni di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Arut Utara. Dalam pers rilis yang digelar di Mapolres Kobar, Kapolres Kobar AKBP Yusfandi Usman mengatakan, para pelaku melakukan aksinya antara bulan Februari hingga bulan April 2024. Dalam waktu bulan Februari sampai dengan bulan April, para pelaku berhasil mendapatkan lebih dari 8 ton buah sawit di jarah para tersangka yang beraksi di beberapa kebun milik 2 perusahaan tersebut. Akibat maraknya aksi penjarahan tersebut, kegiatan pengamanan pihaknya telah mendapatkan bantuan personel dari Direktorat Samapta dan Brimob Polda Kalteng. Jadi ada beberapa laporan polisi dengan jumlah tersangka 16 orang dan beberapa dari tersangka tersebut terindikasi sebagai pengguna narkoba. Mereka masih bekerja di kelompok masing-masing. Dan untuk informasi terkait dengan apakah ada yang memberi komando, ada yang memodali dan lain-lain, itu sudah kita kembangkan. Dan ada beberapa termasuk penadahnya. Termasuk penadahnya yaitu peron-peron yang menerima buah itu tanpa dilengkapi dengan administrasi yang sah. Nah, itu nanti dimasukkan ke pasal penadahan. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni ratusan janjang buah kelapa sawit, mobil pickup, beberapa sepeda motor, egrek, tojok, serta barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4E KUHP dengan ancaman selama-lamanya kurungan 7 tahun. Muhammad Iksan, SBTV. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini di Jurnal Kotim. Pemirsa, saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.